Dulu waktu masih SMA sampai awal-awal kuliah, saya adalah pemuda yang sangat suka membaca, mendengarkan, dan menonton hal-hal yang berkaitan dengan motivasi, khususnya tentang financial freedom. Dari dulu, saya sudah pengen tuh jadi orang yang gak mikirin nyari duit, dan bisa bebas ngapain aja di dunia. Hampir setiap hari saya suplai otak saya dengan kata-kata mutiara yang dilontarkan oleh para motivator kondang. Beberapa kalimat yang masih saya ingat seperti dan kalimat-kalimat sejenis lainnya. Seringkali setelah mendapatkan motivasi itu, semangat saya meledak-ledak. Rasanya seperti bisa melakukan apa saja. Dengan berbekal motivasi tadi dan melihat figur-figur yang sudah sukses, saya mencoba merintis beberapa bisnis. 5 bisnis lebih, dan semuanya gagal. Parahnya, dulu ketika saya nonton video motivasi dan melihat orang-orang sukses di dalamnya, saya merasa sudah memiliki pencapaian, seperti ketularan suksesnya orang-orang ini. Padahal ini ilusi. Perasaan atas pencapaian ini semu yang sebenarnya saya belum mencapai apa-apa. Sampai suatu ketika, efek motivasi ini semakin menurun. Jadi dulu, kalau dapat motivasi, semangatnya bisa awet sampai sebulan. Lalu lama-lama, hari ini dapat motivasi, besok udah lupa. Akhirnya, kembali ke kebiasaan yang gitu-gitu aja. Yang saya pelajari dari pengalaman ini adalah terlalu banyak motivasi tidak membuat kita menjadi berhasil. Apalagi itu adalah motivasi kosong yang tidak berdasarkan teori keilmuan dan tidak menyebutkan langkah konkret. Yang kita perlukan adalah pengetahuan teknis dan tindakan nyata. Pada titik sekarang, saya sudah muak dengan motivasi-motivasi kosong di luar sana. Mungkin karena saya sudah mendapatkannya dari dulu. Lagi pula, motivasi jenis ini tuh berpotensi menyesatkan kita. Saran saya untuk teman-teman, batasi akses terhadap motivasi-motivasi kosong ini. Memang perlu sesekali memantik api semangat dalam diri kita dengan bantuan eksternal. Tapi, motivasi yang paling kuat itu muncul dari diri sendiri. Dan pertanyaannya, bagaimana cara kita memunculkan motivasi internal? Motivasi akan muncul saat kita memiliki tujuan. Jadi PR kita adalah mencari apa sih yang sebenarnya kita mau? Layak diperjuangkan nggak? Ini bersifat personal dan membutuhkan waktu untuk menggalinya. Jadi, take your time, jangan tergesa-gesa daripada nanti keliru. Saat kita sudah memiliki tujuan, motivasi ini akan mengikuti. Tujuan dan motivasi memiliki perbandingan senilai yang berarti semakin penting tujuan itu bagi kita, semakin besar motivasi kita nanti. Kalau motivasi hilang di tengah jalan, tanyakan lagi, apa tujuan kita sudah benar? Apa hal itu memang ingin kita capai? Dan kenapa kita ingin mencapai itu? Saat tujuan sudah terbentuk, pikirkan lagi ini. Bagaimana cara kita mencapai tujuan itu? Dan kemampuan apa yang perlu kita kuasai untuk mendukung tercapainya tujuan? Kita pecah dua hal tadi menjadi tugas-tugas kecil yang actionable. Contohnya seperti ini. Adam ingin mencapai financial freedom, yang berarti dia bisa memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga dari aset yang dia punya. Jadi dia nggak perlu kerja dari pagi sampai malam, tapi kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Kenapa dia ingin mencapai tujuan itu, yaitu financial freedom? Saat ini, pekerjaan Adam memungkinkannya untuk berpindah dari satu pulau ke pulau lain. Dan hal itu memperbesar kemungkinan dia untuk berjauhan dengan keluarga. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka, karena Adam sudah merasakan jauh dari keluarga dalam waktu yang cukup lama. Kalaupun nanti Adam berhenti dari pekerjaan ini, dia tetap ingin menjamin kesejahteraan mereka. Dan menurut dia, financial freedom adalah solusinya. Lalu bagaimana cara Adam mencapai tujuan tadi? Untuk mencapai itu, dia memiliki pandangan berupa dua cara, yaitu pertama, investasi di paper asset, yaitu bisa berupa saham, deposito, obligasi, reksadana, dan sebagainya. Yang kedua, memiliki bisnis yang suatu saat nanti bisa autopilot. Terus, kemampuan apa yang perlu dia kuasai? Pertama, untuk paper asset, khususnya saham,
Paling tidak Adam harus bisa melakukan analisa secara fundamental dan teknikal. Secara fundamental, dia harus bisa baca laporan keuangan perusahaan, bisa melihat apakah perusahaan itu sehat dan menjanjikan masa depan cerah. Adam harus pelajari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, proses bisnis perusahaan, belajar makroekonomi, dan pengetahuan teknis lainnya. Secara teknikal, Adam harus belajar macam-macam bentuk chart, macam-macam indikator trading, belajar istilah-istilah trading, dan sebagainya. Lalu untuk bisnis, dia bisa mulai dari cari supplier terpercaya, belajar digital marketing, copywriting, branding, belajar mengelola arus kas, dan hal teknis lain yang berkaitan dengan bisnis. Gimana? Terdengar susah, ribet, dan membosankan, bukan? Tapi justru itu yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan. Bukan hanya mendengarkan celoteh motivasi dan menunggu keberuntungan datang. Di sini saya mengingatkan diri sendiri dan teman-teman sekalian untuk fokus mempelajari dan melakukan hal-hal teknis yang memang berkontribusi langsung pada tercapainya tujuan. Cari motivasi dari pihak eksternal boleh, tapi jangan sampai mabuk motivasi dan lupa diri. Sekian videonya, saya Nat. Ayo bareng-bareng jadi lebih baik.